warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya, kita mampu menikmati salah satu kenikmatan cabang keimanan, yaitu beribadah dan disertai rasa aman, dilandasi rasa ikhlas menuju dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikitnya amal kita mampu menjadikan amal tersebut istiqomah, sehingga bisa menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terangkatnya amal-amal kita yang lain. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan tuntunan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu setia terhadap tuntunan beliau, menghindari setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Kalau kita melihat sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isyarah amal ibadah baik dan buruknya, maka kita akan mendapati bahwasanya baiknya amal kita dari awal hingga akhir tergantung daripada detik-detik akhir amal tersebut. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan isyarah daripada ungkapan ini. Kita kasih permisalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Itu contoh permisalan. Ada seorang hamba yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap hariannya mengamalkan amalan penduduk api neraka. Maksudnya apa, Pak? Ada seorang hamba yang di dalam kesehariannya, jadi di dalam setiap harinya dia mengamalkan amalan penduduk api neraka. Apa amalan penduduk api neraka nih, Pak? Ya banyak tentunya. Maksiat tentunya, melanggar dan berbuat yang tentunya perbuatan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau perbuatan tersebut justru mengandung penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Berarti orang tersebut mengamalkan amalan penduduk api neraka. Tapi kata Rasulullah SAW, fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi kitab catatan sudah mendahuluinya. Alias akhir hayatnya, detik-detik akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga. Kemudian dia wafat dalam kondisi mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga.
Padahal 99% hidupnya diisi dengan amalan-amalan penduduk api neraka. Demikian juga sebaliknya, Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang dia kesehariannya mengamalkan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga ini kenapa Pak? Ya beramal amalan yang soleh. Setiap hari sholat, setiap hari sodakoh, setiap hari ya mungkin puasa, setiap hari dia mengamalkan amalan penduduk surga. Tapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab, orang tersebut didahului oleh kitab catatan amal. Akhir hayatnya justru mengamalkan amalan penduduk api neraka. Kemudian dia mati wafat dalam kondisi mengamalkan amalan penduduk api neraka, kemudian dia masuk neraka. Hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Bahasanya amalan seorang hamba ditinjau dari akhirnya. Dari akhirnya. Jadi bukan ditinjau dari awal, tengah, kemudian yang mendominasinya, tapi ditinjau dari akhirnya, akhir amalan tersebut. Maka kalau akhirnya baik, maka kedepannya pun juga akan baik. Akhirnya buruk, maka kedepannya pun juga akan buruk. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahasanya kita tidak boleh sama sekali mencela hatta itu ahli maksiat. Orangnya, yang dimaksud orangnya. Kalau mencela maksiatnya, benci terhadap maksiatnya harus. Tapi pelakunya tidak. Kenapa? Karena belum tentu orang yang mengamalkan amalan kemaksiatan akhir hayatnya dalam kondisi bermaksiat. Kenapa? Fayasbiqu alaihil kitab. Karena dia sudah didahului oleh catatan kitab, catatan amal. Apa faedah selanjutnya, Pak? Faedah selanjutnya adalah ketika kita mengamalkan sebuah amalan, kita tekuni dari awal, kita bikin pondasi dari awal tekun, kuat. Maka hati-hatilah di akhir amalan tersebut. Nah ini loh faedahnya. Maka wajib bagi kita berhati-hati di akhir amalan tersebut. Kita beri permisalan. Puasa. Di awal Ramadan kita semangat, senang, bahagia, gembira. Menjelang H-7 repot nyari baju lebaran. Dipusingkan dengan hidangan yang akan dihidangkan di hari lebaran. Terus napa mulih, Pak? Sudah lupa tarawih, sudah lupa kumpul buka bersama, sudah lupa tilawah, sudah lupa napa lan meneh? Ke majelis ilmu dan sebagainya. Pusing bagaimana nanti bagi-bagi THR. Pak, ini fenomena yang salah. Fenomena yang sama sekali tidak tepat. Fenomena yang berbalik arah. Kalau kita melihat, Pak, Rasulullah SAW dan para sahabat diceritakan mengencangkan ikat pinggang, sampai setiap malam membangunkan istrinya di 10 hari terakhir,
membangunkan para sahabatnya, mengajak mereka sholat malam, mengajak mereka berdoa, mengajak mereka untuk khusyuk. Nah, inilah amalan Rasulullah dan para sahabatnya, Pak. Beda dengan kita. Awas, ini hati-hati. Hukum di akhir adalah hukum menentukan sebuah amalan berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ditinjau dari akhir dia mengerjakan amalan tersebut. Kalau kita puasa, mohon maaf, dimulai dari awal puasa atau sebelum puasa kita merasakan senang akan datangnya puasa. Kemudian di awal puasa kita semangat mengerjakan sholat tarawih, semangat untuk tilawah, semangat untuk sedekah, semangat untuk yang lainnya. Kemudian mohon maaf, di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, semangat tersebut luntur karena akan datangnya Idul Fitri. Kemudian apa? Pusing dengan memikirkan tadi baju lebaran, pusing dengan memikirkan tadi makanan, pusing dengan memikirkan tadi bagi-bagi THR dan sebagainya. Ini fenomena yang kurang tepat dan ini fenomena yang salah. Dari zaman dahulu sahabat, bahkan Rasulullah SAW, setiap asrul awakhir, 10 hari terakhir, kenapa Pak? Iktikaf. 10 hari terakhir justru melipat gandakan amaliyah ibadahnya. Berbeda dengan 10 pertama dengan 10 kedua, Rasulullah selalu meningkatkan amaliyah ibadah di 10 hari terakhir. Bukan berarti 10 pertama 10 kedua tidak semangat, tidak. Lebih daripada itu adalah di 10 hari terakhir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa yakum jami'an, ini adalah fenomena yang terbalik, fenomena yang salah, fenomena yang kurang tepat. Kalau kita melihat hadis tadi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu ditinjau dari akhir hayatnya. Maka selayaknya bagi kita untuk mengambil faedah dari hadis ini, bahasanya di akhir detik menjelang selesai pungkasan Ramadan, itu harus diisi dengan ibadah yang lebih semangat lagi, ibadah yang lebih getol lagi, ibadah yang lebih kuat lagi, tilawahnya dikencengin lagi, sedekahnya diperbanyak lagi, sholatnya benar-benar dikhusyukkan lagi dan sebagainya. Bukan, mohon maaf, kalau kita melihat fenomena Pak di luar sekarang, yang ramai sekarang itu mohon maaf, alun-alun daripada masjid, tempat di situ kuliner, tempat grosiran daripada mohon maaf masjid. Dan ini fenomena yang salah. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang cerdas, tidak mengikuti, yaitu khutuwat, itu langkah-langkah orang yang mempunyai tanda keburukan selesainya amal. Berdasarkan hadis tadi, innamal amalu bil khawatim, bahwasanya amalan itu ditinjau dari akhirnya. Kalau akhirnya semakin baik, maka amalan semuanya yang tadi di awal, di pertengahan akan terangkat. Kalau akhirnya buruk, di awalnya baik, pertengahannya baik. Kalau akhirnya buruk, maka apa? Runtuh pula, akan buruk pula amalan di awal, amalan di pertengahan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, khairu nasi, ada dalam riwayat lain, khairu ummati man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Lihat Pak, kalau ini langsung Rasulullah SAW menunjukkan ke individu, jenis orang, yang mana Rasulullah SAW mengatakan,
Khairun nas, sebaik-baik manusia. Atau Rasulullah mengatakan khairu ummati, sebaik-baik daripada umatku, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Perhatikan Pak, ini hadis harus menjadi pemikiran kita bersama. Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah SAW, atau sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk beramal soleh di akhir-akhir hidupnya. Lihat Pak, Rasulullah SAW mengatakan perkara penting bagi kita, yang in mana menunjukkan bahasanya amalan akan terangkat, amalan akan terhapus dosa-dosanya. Bahkan ketika di awal, di pertengahan amalnya mohon maaf kurang maksimal, atau di awal dan pertengahan dia mempunyai banyak noda-noda dosa, tapi kalau di akhir-akhir hayatnya atau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia umur panjang, kemudian mengisi di akhir-akhir umurnya, akhir-akhir hayatnya dengan amal-amal soleh, maka amalan-amalan yang di awal yang ia kerjakan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairu ummati, dalam riwayat lain khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang mana di sini ada keutamaan. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia, berarti ada manusia yang buruk, yang sesuai dengan hadis tersebut. Apa manusia yang buruk? Yaitu ketika dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, justru umur panjangnya tidak digunakan untuk ibadah. Umur panjangnya justru dia tidak gunakan untuk memperbaiki amal-amalnya sebelumnya. Ya kita pikirkan Pak, kalau tadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, kemudian amalnya di akhirnya adalah amal soleh, maka demikian juga sebaliknya. Mafhum mukhalafahnya, ada manusia yang buruk dan ada yang manusia dikehendaki buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dipanjangkan umurnya, tetapi dia tidak mengamalkan amalan soleh. Nah, itu jenis manusia yang lain. Akan tetapi kita yang diberikan, mohon maaf, yang umurnya masih muda, jangan kita punya berpikiran angan-angan tobat saya, amal soleh saya nanti kalau ketika saya sudah tua dan diberikan umur panjang. Ini angan-angan yang salah. Ini adalah pemikiran yang salah kaprah. Kenapa? Baiknya amal kita di akhir hayat kita tergantung baiknya amal ketika kita di usia muda. Baik dan buruknya akhir penentu hidup kita tergantung baik dan buruknya kita di awal dan di pertengahan. Illa man rahima rabbuk, kecuali benar-benar orang yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Mungkin kita sebagian mendapati orang yang akhir hayatnya baik, padahal ketika dia masih muda, masih anak-anak, atau masih dia diberikan umur-umur keemasan, mungkin kita mendapati sebagian bejat, tapi di akhirnya justru insaf. Nah, orang seperti ini, model seperti ini Pak, ini hanya orang-orang yang hanya ditunjuk oleh Allah. Tidak semua diberikan seperti itu, tidak. Illa man rahima
Rabbuk, kecuali benar-benar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah mengendaki seperti itu sebagai tadzkirah bagi orang lain, sebagai peringatan bagi orang lain. Kalau kita buka realita juga banyak, bahkan lebih banyak orang yang dari awal, pertengahan, dari anak-anak, dari anak muda, ketika dia masa-masa muda, bahkan akhir hayatnya memang kondisinya diciptakan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi kesempatan untuk taubat dan insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dalam kondisi dia terakhir mati. Lihat Pak, Rasulullah mengatakan seseorang akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia terakhir wafat, terakhir mati. Kemudian ada terusannya apa kalimatnya? Faman 'asha 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah. Barang siapa yang seumur hidupnya dihiasi dengan ketaatan, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikaruniai akhir hayatnya penuh dengan ketaatan. Berarti membikin ketaatan di akhir hayat, akhir amalan, di menjelang senja, di umur tua, membikin pondasinya juga harus dari umur muda atau dari awal. Dari awal pun harus dikuatkan pondasi untuk menuju ketaatan di akhir hayat. Dan Rasulullah mengatakan akan hal itu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Faman 'asha 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah. Seseorang nanti di alam barzakh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akhir dia meninggal. Ketika dia meninggal dalam kondisi taat, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi taat. Apabila dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hayatnya penuh dengan amalan-amalan kemaksiatan, maka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi maksiat. Dan maksiat itu jalannya banyak, Pak. Ada yang benar-benar akhir hayatnya, Pak. Kita mendapati, mohon maaf, sebagian, kalau kita lihat realita orang zaman sekarang, Pak, ada yang akhir hayatnya wafat dalam kondisi sholat. Dan ini yang kita inginkan. Ada yang wafat dalam kondisi membaca Al-Quran. Itu yang kita cita-citakan. Ada yang wafat dalam kondisi syahid, jihad, perang di medan dakwah, perang di medan perang, wafat di medan perang dan sebagainya. Itu yang kita impikan. Sebaliknya, Pak, ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dalam kondisi minum oplosan. Maka ketika dia wafat dalam kondisi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mewafatkan, akan membangkitkan dia di kuburan dalam kondisi ditampakkan di hadapan makhluk dalam kondisi mabuk, dalam kondisi minum oplosan. Maka Pak, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, keharusan bagi kita semuanya, kita tidak melulu, tidak mengeluh-elukan, tidak terlalu banyak memprioritaskan pikiran agar bagaimana kita itu mendapatkan kehidupan yang enak. Tapi prioritas kita semuanya adalah bagaimana kita dimatikan dalam kondisi yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi awalnya adalah, pertama adalah tadi amal soleh, yaitu amal soleh, amal yang di situ mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan-amalan yang, mohon maaf, yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan. Ramadan pun juga sama.
dihitung oleh Allah, akan dinilai oleh Allah Ramadan kita tergantung di akhir-akhir Ramadan kita, bagaimana ketika kita bersikap di akhir bulan Ramadan tersebut. Maka para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kita mengajak kepada diri saya pribadi dan para jamaah, mumpung masih ada kesempatan beberapa hari, yuk kita bareng-bareng benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah kekuatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir daripada bulan Ramadan kita akhir yang baik, dan kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Ramadan kita atau di akhir penutup mata kita, penutup nafas kita, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan di dalam menjemput kematian. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.